Sebelum saya melanjutkan dengan pembahasan atau pendalaman pembumian, jadi bisa pendalaman, bisa pembumian, apa saja ya istilah. Saya sebagai pembicara yang ditugaskan di minggu pertama, saya hanya mengajak Anda bahwa maksud dari setiap keuskupan, terutama dalam hal ini Keuskupan Surabaya, untuk apa? Untuk mengajak Anda sekalian selama bulan Kitab Suci ini, bulan September ini, secara khusus gereja memberikan tempat, memberikan waktu untuk kita secara khusus mendalami Kitab Suci, mendalami Sabda Tuhan. Jadi kalau bulan Mei kita menghormati Bunda Maria, hampir tiap hari kita doa rosario, juga bulan Oktober, bulan rosario. Di bulan September, secara khusus gereja, dalam hal ini setiap keuskupan memberikan tempat, waktu, secara khusus untuk mendalami Kitab Suci. Nah, oleh karena itu, malam ini kita berkumpul bersama-sama. Yang kedua, teman-teman, di masa pandemi ini, kita benar-benar dihadapkan masa-masa sulit. Kita semua. Bahkan kita mendengar mungkin teman kita atau bahkan keluarga kita sendiri terkena positif COVID atau situasi lah. Situasi saat ini benar-benar situasi yang ya tidak enak. Nah, secara khusus tema-tema dalam permenungan kita berbicara mengenai situasi ini. Tetap dalam terang Kitab Suci. Tetap dalam terang Alkitab. Nah, oke. Sekarang saya mengajak Anda untuk fokus pada permenungan kita. Sekarang saya mau menunjukkan kepada Anda sebuah kertas. Saya tunjukkan sebuah kertas kepada Anda. Anda kan laptop atau itunya kan nggak di-mute kan? Anda bisa jawab. Coba Anda melihat apa? Saya membawa kertas, Anda melihat apa? Apa yang Anda lihat, teman-teman? Lubang. Sebuah titik ngomong. Ini bukan lubang, ini titik. Saya pakai spidol. Jadi apa ini? Titik. Baik. Oke, cukup. Teman, yang dari saya dengar tadi Anda menjawab ada lubang, ada titik hitam. Padahal perhatikan baik-baik, untuk membuka permenungan kita pada malam ini, gambarannya saya memberikan kertas yang ada titik hitamnya. Tapi sebenarnya, teman-teman, titik hitamnya itu sedikit, cuma sekecil begini, sedangkan kertas putihnya banyak. Nah, pada waktu saya berkata kepada Anda, apa yang Anda lihat, bukan hanya Anda, hampir setiap orang yang saya tanya dalam retret, dalam rekoleksi, dalam pendalaman iman, atau dalam khotbah, mereka menjawab persis jawaban Anda. Kami melihat titik hitam. Saya melihat titik hitam. Padahal, teman-teman, Anda perhatikan baik-baik. Ini kan titik hitamnya kecil. Soalnya besarnya itu adalah kertas. Coba direnungkan baik-baik. Sebenarnya, pada saat kita melihat ilustrasi ini, Anda melihat apa? Nah, kalau Anda belajar dengan kacamata iman, ya perhatikan baik-baik ya, melihat dengan iman, Anda melihat, oh Romo, saya melihat kertas putih, tapi ada titik hitamnya. Tapi saya melihat kertas putih. Tetapi bisa juga, perhatikan baik-baik, saya melihat titik hitam di kertas putih. Apa hubungannya dengan tema kita, terutama dengan masa-masa pandemi ini? Kita melihat situasi kita saat ini. Dalam pengantar, itu memberikan gambaran mengenai apa? Mengenai situasi pandemi ini. Nah,
Tinggal bagaimana Anda melihat peristiwa yang ada ini secara bagaimana? Apakah hanya secara manusiawi atau kita belajar dengan iman secara ilahi, insani atau ilahi? Ini penting untuk suatu keputusan yang diambil. Saya ulangi, ini penting untuk keputusan yang diambil. Kalau saya melihat kertas ini, saya melihat titik hitam. Seluruh bangunan kehidupan kita, kita melihatnya adalah sebagai titik hitam. Artinya, hidup kita ini penuh dengan rahmat Tuhan. Hidup kita ini penuh dengan kasih Tuhan. Tetapi, suatu peristiwa yang tidak enak, menyakitkan dalam kehidupan kita, menimpa, kita merasa bahwa hidup kita sudah hancur. Gitu. Jadi, kalau hidup Anda seperti kertas putih ini, artinya lebar, luas, panjang, gitu. Tapi di tengah kehidupan Anda melihat, mengalami suatu peristiwa tidak enak. Apa itu saya nggak ngerti, banyak. Seperti titik hitam ini. Nah, yang Anda lihat itu titik hitamnya itu. Tapi itu bukan kesalahan Anda, itu rata-rata secara manusiawi begitu. Nah, kita malam ini belajar melihat dengan kacamata iman. Ya, dengan kacamata iman. Ini penting. Dengan kacamata iman. Mengapa Romo dengan kacamata iman? Nanti saya kaitkan dengan bacaan pada malam ini. Kalau Anda melihat dunia yang ada ini, yang kita alami, tidak enak. Tidak enak. Saya hanya mau mengatakan begini. Dalam kehidupan ini, teman-teman, dalam kehidupan ini, mau katakan, kita dihadapkan pilihan yang memang tidak enak. Karena tidak enak. Saya mengalami sendiri, sebagai Romo saya mengalami sendiri. Tidak enak. Kenyataannya memang pahit. Contoh, kalau Anda sendiri terkena COVID, saya terkena COVID, atau keluarga Anda, atau usaha Anda mengalami kesulitan, dan lain sebagainya. Apalagi sebagai orang muda, kalau papa sakit, mama sakit, terus masa depannya bagaimana, sedangkan saya harus sekolah, dan lain sebagainya. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Apakah firman Tuhan itu bisa berbicara di setengah situasi yang kita hadapi? Apakah? Kalau tadi Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama aku hadir. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Tuhan, biarlah corona ini berlalu. Kok nggak berlalu toh? Ya, saya kira setiap doa terus. Tuhan, biarlah corona ini berlalu. Aku sudah kangen dengan pacarku. Ini doa yang punya pacar. Saya kan pernah toh, kalau bagi jomblo-jomblo ya udah. Tapi para jomblo, saya pernah mengatakan jangan khawatir para jomblo. Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Hello para jomblo. Hello para jomblo. Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Merdeka, para jomblo. Bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Tapi teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan membiarkan semua? Hello. Pengantar dikatakan. Peristiwa yang kita alami, peristiwa yang kita alami itu sudah terjadi. Dulu sebelum ada pandemi ada Ebola, ada apa lagi? Virus Spanyol sekian tahun yang lalu.
Flu babi. flu babi, flu burung, flu monyet, flu Iya. flu apa lagi? Tikus, kucing, Flu kuda, kanguru. bebek, kanguru, kebun binatang deh. Nah, yang mau saya katakan, bencana itu sudah ada dari dulu. Hello, sejak zaman sebelum Yesus. Tapi sebutannya nggak pandemi. Di dalam pengantar dikatakan itu wabah sampar. Sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman sebelum Yesus, wabah penyakit-penyakit itu sudah ada. Di tiap sejarah kehidupan manusia itu ada, teman-teman. Yang namanya pandemi dengan namanya lain-lain. Virusnya sekarang corona, dulu mungkin corolla, mungkin kolor apa macam saya nggak ngerti. Tetapi satu hal sudah pernah terjadi. Flu Spanyol, teman-teman, di Eropa, itu memakan korban yang banyak sekali. Nah, pertanyaan pentingnya, kenapa Tuhan membiarkan semua terjadi, teman-teman? Atau lebih dalam, kenapa Tuhan membiarkan terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua? Kenapa Tuhan membiarkan terjadi perang Irak? Gitu. Kenapa Tuhan membiarkan Indonesia dijajah 350 tahun? Ayo. Pertanyaan manusia itu semakin tajam. Kenapa Tuhan membiarkan gunung Krakatau, anak Krakatau di daerah Pesundan sana meletus? Kenapa Tuhan membiarkan gunung Merapi meletus? Kenapa Tuhan membiarkan saya lagi jalan baik-baik tiba-tiba jatuh kecelakaan? Jadi manusia itu selalu berprotes mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami penderitaan. Kenapa saya baru berkenalan dengan pacar saya jatuh cinta banget, falling in love please deh, ini dengan dia. Tiba-tiba dia mengatakan putus. Tuhan tidak adil. Teman-teman, mari kita buka Injil Yohanes bab 9. Ayo bukakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, habis berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oke. Perhatikan teman-teman. Waktu Yesus sedang lewat. Nah, sekarang kisahnya yang dibahas tadi pakai bahasa kita. Siap? Waktu terjadi pandemi di daerah Surabaya dan sekitarnya, di Indonesia, di seluruh dunia, Halim dan teman-temannya bertanya kepada Romo Lulus. Romo Lulus, siapakah yang berbuat dosa? Orang yang terkena COVID-19? Perhatikan. Orang-orang di dunia ini atau orang-orang yang berdosa. Sehingga COVID ini terus merajalela di mana-mana sampai sekarang. Romo Lulus menjawab, bukan orang-orang yang terkena COVID, bukan orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang seluruh dunia ini. Tetapi kan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam peristiwa yang ada ini. Apa sih maksudnya, Romo? Asik toh? Pendalaman kitab suci itu enaknya gitu. Harus ada kait-kaitannya. Teman-teman, yang mau saya katakan malam ini kepada Anda mungkin punya banyak pertanyaan. Itu yang tes. Kenapa terjadi? Mengapa? Ada
Ada lagunya loh, ada lagunya. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lebay. Teman-teman, saya selalu mengatakan kepada Anda, perhatikan baik-baik teman-teman. Malam ini juga saya akan katakan dan tegaskan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 3 tadi. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Catat baik-baik, bukan dia. Bukan situasi yang terjadi. Kita jangan mudah menyalahkan orang, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan bahwa manusia, apapun yang terjadi, harus tergantikan. Titik. Tetapi Romo, nah ada kata tetapi, kok begini? Kok papaku, kok mamaku, kok saudaraku, kok temanku, kok sahabatku, kok pacarku, mengapa begini? Mengapa begini? Apakah Tuhan memberikan rancangan kecelakaan dalam hidup ini? Tidak. Mari kita buka kitab Yeremia. Silakan, kitab 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, termasuk COVID-19 pandemi ini. Termasuk pandemi ini, perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, teman-teman, tapi damai dan penuh harapan. Tetapi kalau dikonfrontasikan, saya ulangi, Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, dan itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menyediakan rancangan kecelakaan, mempersiapkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh damai dan kesejahteraan dan penuh harapan. Tapi kalau dikonfrontasikan itu dibenturkan dengan kenyataan. Sekarang, kenapa pandemi ini nggak berlalu-berlalu? Teman-teman yang terkasih, berapa tahun umat Israel mengalami pembuangan di perjalanan di padang gurun? Tahu? Berapa tahun? 200. Yang terbaik bukan yang 200, berapa tahun? Yang sering diungkapkan dalam kitab suci. 40 hari tahun. 49 mungkin. 40 tahun. Jadi sekitar itulah. Nah, sebelumnya lagi mengalami pembuangan Babel, pembuangan di Mesir dan lain sebagainya. Nah, umat Allah mengalami itu. Nah, teman-teman, kasih, waktu itu bukannya singkat, mengerikan juga. Korbannya juga banyak yang mati. Nah, pertanyaan pentingnya untuk kita semua adalah, kalau kita mengalami situasi seperti ini, resminya itu pandemi itu kalau untuk orang Indonesia itu mulai heboh-hebohnya kan bulan Februari. Kalau di Cina sih sejak Januari, sejak Desember sudah. Ya, Desember. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri bulan Februari sampai sekarang bulan September ini. Kalau dihitung Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan, 9 bulan, dan mungkin katanya sebelum vaksinnya disebarluaskan secara besar-besaran, diperkirakan sampai akhir tahun, bahkan awal tahun 2021. Nah, selama masa-masa ini adalah masa-masa sulit, berat, tidak enak, sulit, mengerikan. Tapi satu hal, seperti Anda tadi melihat titik tadi, bagaimana Anda melihat? Bagaimana Anda melihat ini, titik ini? Ini menentukan. Apakah Anda melihat derita terus dalam hidup Anda? Tetapi atau Anda melihat ini ada potensi, ada kesempatan, ada rahmat yang sedang bekerja, seperti yang dikatakan dalam Yohanes
tadi, Injil Yohanes bab 9 ayat 3 tadi yang mengatakan, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri kita. Pekerjaannya bagaimana, Romo? Pekerjaannya bagaimana dinyatakan? Faktanya kami sakit. Nah, di sini yang Romo mau katakan, yang mau saya katakan adalah pertanyaan yang selalu ada dalam diri saya, dalam diri kita semua adalah, teman-teman, kalau manusia itu punya alternatif lain selain jalan salib, saya ulangi. Kalau Tuhan punya alternatif lain selain Yesus harus mati disalib, kenapa harus disalib? Gitu. Tetapi tidak ada alternatif lain, alternatifnya cuma satu, yaitu salib. Jalan salib, jalan penderitaan, via dolorosa. Nah, bagi orang non-Katolik, non-pengikut Kristus, terserah mereka punya pendapat apa mengenai corona ini. Tapi untuk Katolik, untuk pengikut Kristus, pendapatnya hanya satu. Apapun derita yang kualami, keluarga ku alami, apapun situasi yang kualami, entah corona, entah perang, atau apa saja, selama aku masih hidup, aku harus tetap beriman. Sampai aku dipanggil Tuhan. Kalau saya kena COVID, Anda kena COVID, mau bagaimana? Kalau memang tidak bisa disembuhkan, ya katakan kepada Tuhan. Anda dan saya harus berani mengatakan, kalau ini memang tidak bisa disembuhkan, dan kita harus sakit, mungkin memang pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri kita. Bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri kita? Apakah terjadi mujizat kesembuhan? Mungkin iya, mungkin kita tidak sembuh, tetapi mujizatnya adalah orang melihat Anda, melihat saya, melihat kita semua yang mungkin terkena sakit, bisa tersenyum dan mengatakan, bahkan dokternya melihat, perawatnya melihat, orang itu yang sakit berani mengatakan dalam detik-detik akhir hidupnya, ke dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ya Tuhan penyelamatku. Perhatikan baik-baik. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, hidupku, jiwaku. Saudara-saudara, ini pun pekerjaan Tuhan. Ini pun karya Tuhan dalam diri orang yang sakit. Bisa saja sembuh. Bisa saja orang itu harus mengalami peristiwa yang mengerikan. Teman-teman yang terkasih, inilah fakta, inilah kenyataan. Kalau ada alternatif lain bahwa manusia itu harus selamat tanpa Yesus disalib, mengapa tidak memakai alternatif itu? Tetapi ternyata untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus mati disalib. Dan itu artinya apa? Pesan imannya untuk kita apa? Pesan pengajaran imannya untuk kita apa? Yaitu pengikut Kristus tidak takut dengan penderitaan. Penderitaan itu apa saja, Romo? COVID ini, pandemi ini, kebangkrutan, sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Tidak takut. Teori tidak, teman-teman. Tidak teori. Ini benar-benar saya katakan dalam awal permenungan malam ini. Kita bukan hanya pendalaman, tapi pembumian. Karena firman Tuhan itu harus terngiang-ngiang dalam telinga kita. Ingat kan lagunya kan? Ingat? Amin. Masih terngiang di telingaku, bisik sabdamu. Kalau Yesus mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, bisik sabdamu bakar hatiku, ku mau besertamu, sertamu, oh Yesusku. Nah, saudara-saudari, teman-teman, ini bukan teori, teman-teman. Bukan teori. Ini iman yang harus Anda pegang dan Anda jalankan dalam hidup ini. Inilah gunanya pendalaman iman ini. Inilah. Maka ada 4 minggu paling tidak. Ini minggu pertama.
Dan minggu pertama ini kita belajar keyakinan iman menurut bacaan Injil Matius tadi. Bila 2-3 orang sepakat meminta sesuatu pun, maka akan dikabulkan. Mintalah. Gak usah ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu. Minta pandemi ini berlalu, mintalah. Hanya pengabulannya waktunya bukan waktu kita, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mungkin tidak bisa dimengerti. Waktu Tuhan itu mungkin tidak bisa dimengerti. Teman-teman yang terkasih, malam ini saya tidak berteori dengan Anda. Saya tidak berteori. Karena saya tidak suka berteori, teman-teman. Apa yang saya katakan, saya alami. Apa yang saya katakan merupakan bagian dari kehidupan refleksi saya. Jadi, tergantung teman-teman melihat peristiwa ini. Apakah peristiwa pandemi ini dianggap sebagai bencana yang kita menganggap dunia sudah berakhir, atau pandemi ini adalah saat, situasi, kesempatan Anda untuk benar-benar memperdalam iman Anda, menambah cinta Anda kepada Tuhan. Pilihan di tangan Anda, teman-teman. Apakah Anda melihat peristiwa pandemi ini, teman-teman, sebagai peristiwa yang mengerikan, menghancurkan, memusnahkan kehidupan kita, atau justru peristiwa pandemi ini, wabah ini, penyakit ini, peristiwa yang tidak enak ini, sebagai cara kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Persis yang dikatakan Injil Yohanes tadi. Karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam peristiwa-peristiwa ini. Sebenarnya menurut saya pemerintah maupun gereja dengan adanya misalnya live streaming segala macam bukannya takut tapi realistis. Kenapa realistis? Dampaknya memang mengerikan. Karena maksud pemerintah juga gereja tentunya bekerja sama dengan pemerintah. Maksudnya sebenarnya memutuskan mata rantai pandemi ini. Karena sebenarnya virus ini kan kalau manusia itu tidak bersentuhan, selama 14 hari tidak ketemu, aman-aman aja. Aman. Maksudnya seperti itu, tapi hello, masyarakatnya yang bandel, gitu loh ceritanya. Ya. Jadi sebenarnya melawan corona ini sebenarnya gampang kalau dari awal itu disiplin, jaga kebersihan, jaga jarak dan lain sebagainya, ya aman. Aman. Coba di Palangkaraya saja, waktu zaman PSBB, bener ya PSBB ya? Ya. PSBB itu diberitahukan selama 14 hari jangan keluar-keluar. Tapi orang keluar ke pasar, santai. Dimarahi di Satpol PP, malah Satpol PP-nya dipukuli. Nah, akhirnya terjadi klaster baru di daerah itu. Yang Satpol PP itu hampir separuh itu kena virus positif corona. Bukan pemerintah yang salah. Bukan gereja salah. Gereja bukannya takut. Ingat, di suatu gereja, saya nggak mau sebut nama gerejanya. Pendetanya dengan meyakinkan mengatakan, jangan takut dengan corona. Jangan kita lawan dalam nama Tuhan. Pendetanya mati nomor 1. Mati. Mati. Sudah mati. Ya. Pendetanya mati. Nggak usah disebut gerejanya nanti. Ya. Tahu orang. Tahu itu. Pendetanya mati, istrinya mati. Mati semua. Ya. Ada 20 atau 30 mati semua. Mati semua. Ya. Nah pertanyaannya, jangan mencobai Tuhan Yesus. Gitu loh. Jangan mencobai Tuhan Yesus. Jadi pemerintah dalam hal ini juga gereja bukannya takut, tapi realistis bahwa ada masa-masa tertentu, situasi tertentu, kita melihat rahmat Tuhan, mujizat Tuhan, bukan berarti Tuhan mengatakan, corona pergi kau. Bukan. Tapi dengan corona ini bagaimana kita menyadari bahwa pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita untuk kita bertobat, kita refleksi diri. Yang keluarga, suami semakin menyayangi istri, bapak menyayangi anak-anaknya, tidak pergi kemana-mana.
Coba ya anak-anak muda, coba dulu, kalau nggak zaman corona, dugem adik-adik, teman-teman. Juga Om. Iya, dugem sekarang ada di rumah, kalau nggak ya dugem. Ampun DJ, tung, 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 tung. Ya, kalau guru kalian, terutama yang masih pelajar, memberi banyak tugas, karena pengandaiannya begini teman-teman, karena dengan tidak bertatap muka dengan langsung dengan guru, berarti kalian itu diberi tanggung jawab untuk belajar sendiri. Nah, belajar sendiri itu mengandaikan ada kreatif, sehingga biasanya tugas guru hanya beri 1 atau 2, karena sistem daring ini, jadi 4 atau 5 bahkan 10, capek. Akhirnya mengeluh, banyak siswa yang merasa bebannya terlalu berat. Terus mungkin, mana Tuhan kok nggak membebaskan kita semua. Nah, sekali lagi, tergantung ya, tergantung kamu melihat ini, tadi titik ini tadi. Perhatikan semua kertas saya. Tergantung kamu melihat kertas ini. Kalau kamu melihat titik ini, atau kertas ini, kamu melihat tugas dari guru sebagai beban, ya beban. Tapi kalau tugas dari guru sebagai tantangan kamu untuk kamu raih, kamu bisa atasi, ya menjadi lain. Dalam hal ini tidak bisa kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan situasi. Satu hal, kita itu ditempa, kita semua, saya, Anda, kita semua, ditempa itu oleh keadaan. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Saya ulangi, kita semua ditempa oleh keadaan, oleh situasi, oleh waktu di mana kita saat ini hidup. Saya ulangi, kita semua ditempa oleh keadaan, oleh situasi, oleh waktu di mana saat kita ini hidup. Nah, kalau kita hidup di masa pandemi ini, ya kita harus siap secara fisik, mental, psikis, semuanya untuk menghadapi situasi ini. Nah, disinilah gunanya kita beriman kepada Tuhan. Gunanya bagaimana? Tuhan, saya percaya. I trust you, saya mengandalkanmu. Untuk menghadapi ini semua, kalau biarlah ini berlalu, biar berlalu. Tapi kalau tidak berlalu, berilah kekuatan padaku untuk tidak menyalahkan engkau. Jadi, pertanyaan tadi, bagaimana kita? Jawabannya dari saya adalah, berdoalah pada Tuhan untuk tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan situasi. Karena kalau kita ngomel mengenai kepada Tuhan, ngomel tentang Tuhan, ngomel tentang situasi, kita tidak akan menyelesaikan masalah kita, yaitu menyelesaikan tugas. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berkata kepada Tuhan, Tuhan kuatkanlah aku menghadapi kenyataan pahit ini, dan biarlah aku tetap tegar sampai badai ini berlalu. Saya ulangi, Tuhan berilah kekuatan padaku untuk aku bisa tegar menghadapi badai ini, dan biarlah aku memiliki kekuatan sampai badai ini berlalu. Itu jadinya, itu jawaban saya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atau keadaan. Tugas-tugas itu anggap aja sebagai tantangan yang harus kita raih, kita atasi, dan kita diberi kesempatan untuk menjadi kuat, menjadi tangguh. Itu. Namanya saja situasi darurat, misalnya saja live streaming dan lain sebagainya. Nah, adik-adik misdinar, adik-adik rekat, putra-putri altar dan lain sebagainya, teman-teman, saya sarankan kalian tetap bisa melayani satu, lewat gadget kalian, lewat handphone kalian. Lewat apa? Saling berkontak, saling menguatkan, saling meneguhkan. Terutama kalau mendengar salah satu teman misdinar, teman rekat yang bapaknya mungkin terkena COVID, mungkin mengalami penderitaan, kalian saling menguatkan, mendoakan. Jadi pelayanannya juga pelayanan pakai jarak. Begitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jelas ya? Itu. Jadi saat ini situasinya seperti ini, yang bisa dilakukan adalah memakai cara-cara seperti itu. Sedangkan untuk bertemu langsung, ya lihat-lihat dulu. Kalau semuanya steril, semuanya aman, semuanya baik, why not? Ketemu saja mengadakan kegiatan doa atau apa.
Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, yang bisa dilakukan ya hanya lewat Zoom atau kayak apa, saling menguatkan dan menguatkan di situ. Pelayanannya di situ. Karena sebelum ada misa secara langsung di gereja, ya pelayanannya lewat itu. Sampai paroki di mana Anda berada membuka kesempatan untuk misa tidak secara live streaming, secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi disitulah kembalilah anak-adik misinar bertugas. Begitu ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa hidup manusia, kita tetap harus percaya kepada Tuhan, itu jelas. Tapi satu hal, bahwa Tuhan itu begitu baik, matahari ada untuk orang baik, untuk orang jahat, udara ada untuk orang baik, untuk orang jahat, dan lain sebagainya. Nah, tapi satu hal, meskipun semua yang ada di dunia ini boleh untuk semua manusia, baik itu baik atau jahat, ke gereja atau tidak ke gereja, tetap diberi hal yang sama oleh Tuhan. Tapi satu yang membedakan adalah rasa syukur. Nah, bagaimana Anda menjalani kehidupan yang mungkin pahit, mungkin tidak enak, mungkin mengerikan, mungkin menyakitkan? Bagaimana menjalani kehidupan itu? Nah, beda orang beriman dan tidak beriman adalah rasa syukur. Dalam situasi sulit pun tetap bisa bersyukur. Itu kata kunci. Kalau orang bisa bersyukur, dia tidak gampang stres. Belum lama ini saya mendoakan orang yang stres. Karena apa? Tidak bisa bersyukur. Tidak bisa berterima kasih. Sehingga yang menguasai pikirannya, menguasai dirinya, bukan suasana damai, suasana tenang, tetapi kepanikan karena ketakutan terhadap masalah-masalahnya. Entah masalah hutang, masalah penyakit, atau apa saja. Ini yang mau saya katakan kepada Anda, bahwa rasa syukur itu membuat seseorang bisa bertahan dalam setiap kesulitannya. Rasa syukur itu bisa membuat orang menjadi percaya. Tapi bagaimana Romo itu bisa bersyukur kalau saya sakit? Belajar bersyukur itu bisa dipelajari juga. Setiap kita melihat bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya sakit, terima kasih Tuhan, saya boleh sakit. Sehingga saya mengerti arti sehat. Terima kasih Tuhan, saya mengalami kesulitan. Berarti saya bisa mengerti artinya suatu keberhasilan. Terima kasih Tuhan, saya boleh mengalami problem hidup. Sehingga saya bisa mensyukuri pada saat kita tidak punya masalah, betapa enaknya hidup ini. Syukuri apapun dalam hidup. Ya, Bapak Saudara Pintu Gunawan, syukuri. Kata kuncinya adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ingat, pertandingannya belum selesai. Selama Anda masih hidup, berarti pertandingannya belum selesai. Saya masih ingat, saya ini kan penggemar tinju. Saya nonton film tinju, Rocky lawan Ivan Drago. Nonton ya, Rocky 4 kalau nggak salah. Rocky lawan Ivan Drago. Petinju dari Rusia dalam film itu. Rocky itu diajar terus diajar terus, bung, sampai terjatuh. Tapi dia terus bertahan. Pelatihnya bilang, masih ada satu ronde lagi. Terus aja bilang, itu masih ronde kedua, masih ada satu ronde lagi. Terus akhirnya sampai ronde terakhir yang menang Rocky. Nah, artinya apa? Selama pertandingan ini belum berakhir, berakhirnya kapan Romo? Pada saat kita mati, itu berakhir pertandingan di dunia ini. Tapi selama kita masih hidup, jalani kehidupan ini sesulit apapun dengan rasa syukur.
Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam bacaan Injil Matius bab 18 ayat 19 dikatakan, di mana 2-3 orang sepakat untuk meminta, dan kami lebih daripada 2. Kami sepakat untuk meminta Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Dan kami mohon juga Tuhan diberikan kekuatan untuk kami semua, untuk sungguh percaya bahwa kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar dalam masa-masa sulit pandemi ini, kami tetap yakin, kami tetap beriman, dan kami tetap percaya bahwa semua ini akan berlalu, dan bila kami kekuatan iman, untuk sungguh bisa menguatkan juga saudara-saudari kami, teman-teman kami, khususnya yang direkat, yang mungkin mengalami masa-masa sulit. Kuatkanlah kami Tuhan, bimbinglah kami, agar kami memiliki kekuatan iman yang mendalam, untuk sungguh-sungguh merasa bersyukur atas situasi apapun yang terjadi. Ajari kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk tidak menyalahkan Engkau, menyalahkan situasi. Ajarilah kami untuk bisa menguatkan keluarga kami, bahwa Engkau mencintai kami di tengah masa pandemi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terutama mohon berkat untuk anggota rekat ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa.